bukan niatnya sekedar untuk pelunasan utang, namun memang ada niat kita berdakwah. Masya Allah, itu yang saya dapat ya Mas Lukman. Kenapa ya? Padahal niat awal itu mau lunas Ya, utang. ternyata dapatnya banyak ya. Banyak sekali. Niatnya dan mulia ya. kayaknya keluar dari konsep awal. Oh, gitu. Gitu ya. Di luar ekspektasi. Ekspektasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini waktu yang luar biasa, momen yang luar biasa. Saya bersama sepasang sepasang kekasih hingga jannah insyaallah. Amin. Ada Pak Hadi dan Ibu Lia, beliau dari Banjarmasin ya? Banjarmasin jauh-jauh datang ke Bogor dalam rangka belajar. Kita langsung aja bagaimana Pak Hadi dan Bu Lia ini menempuh perjalanan ya untuk lunas utang. Ya, dalam rangka lunas utang, dan harapannya mudah-mudahan bukan hanya lunas utangnya, tapi bisnisnya berkembang. Amin. Ya, melejit, menjulang ke atas. Amin. Naik kelas, mudah-mudahan sampai mancanegara. Amin. Tidak yang tidak mungkin, karena hal yang unlogic atau yang ajaib itu mulai dari yang logik. Yang logik itu mulai dari belajar. Kita langsung ke Pak Hadi. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masyaallah, Bu Lia sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini bisa sampai ke sini awal mulanya memang langsung ke PBTR ini, atau bagaimana ceritanya sih kenal dengan MTR awal mulanya? Jadi perjalanannya itu, jadi kita diawali dari TBE ya. TBE, oke. Apa tuh TBE, Pak? The Basic Element. Elements ya. Jadi oke. kelas yang dimiliki oleh MTR ini juga, ketika kita ikut TBE, ternyata ilmunya aplikatif. Aplikatif. Kemudian kalau hitung-hitungan make sense banget. Tapi dibalik itu juga ada unlogic lah kalau istilah kita kan. Jadi banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Betul. Artinya ketika ini yang fundamental, yang basic banget, namanya juga the basic kan. The basic, kita udah dapat keuntungan nih secara pribadi, saya dan istri dan keluarga. Gimana kalau ikut kelas lanjutannya gitu loh. Akhirnya sampai ke sini gitu loh. Jadi begitu kemarin ada kesempatan, ya udah kita tangkap aja. Jangan sampai lepas nih gitu. Jangan sampai lepas. Tapi saya penasaran sih sebetulnya. Banyak teman-teman nih hadir atau bergabung dengan kita, pasti ada ada sesuatu lah ya, mungkin harapannya, persoalan lain sebagainya. Kalau Pak Hadi dan Bu Lia sendiri, mungkin boleh Pak Hadi, boleh Bu Lia yang menjawab. Apa sih motivasinya pada saat itu sehingga memutuskan saya ikut TBE deh, atau ikut PBTR bahkan sekarang? Apa yang melatar belakangi itu? Kejadian-kejadian apa mungkin yang jadi harapan besar pada saat itu akhirnya ikut deh gitu? Ya, kalau dari kami ya, kalau dari saya, dari istri ya, sebenarnya sih ini sebenarnya jawaban dari jawaban dari doa saya. Jadi suami saya kan akhir-akhir ya sebelum ikut TBE itu kayak kita kan istri ya, pasangan yang sudah lama ya, otomatis tahu ada perubahan apa nih di suami yang pastinya berdampak pada keluarga gitu kan. Jadi suami ini ada di rumah tapi rohnya tidak ada gitu. Ada di rumah tapi rohnya tidak ada. Kok bingung ya? Gentayang itu. Tapi kalau dibilang gentayangan dia nginjek lantai gitu ya kan. Nggak melayang gitu kan. Kalau melayang kan oh ya udah gitu kan. Ini nggak melayang gitu kan. Cuman ya itu tadi kan karena suami pemimpin dan tahulah kalau perempuan tidak mungkin ya menggurui suami, tidak mungkin gitu kan. Saya coba cara-cara yang halus juga nggak bisa gitu kan. Kenapa sih ini kenapa? Karena memang terus terang alasan juga sebelum-sebelumnya kenapa kita ikut ini juga kita punya usaha, di mana usaha kami ini ya mungkin ya karena ada keberkahan di situ ya kan, sehingga berdampak pada kesehatan saya gitu kan. Saya tadinya itu bisa dikatakan strong mother ya bahasanya, maksudnya sama suami itu di pekerjaan sebelumnya kita jalan berdua. Dia teknis secara eksternal, internal kantor saya ngurusin gitu loh. Tapi mungkin ya karena tidak ada keberkahan di situ, lambat laun mungkin
ada secara material, tapi secara fisik kayak digrogotin gitu loh Mas. Jadi saya kena mah yang yang seminggu sekali, 2 minggu sekali pasti kambuh. Yang membuat saya merasa bersalah itu juga bukannya saya yang menjaga anak, tapi anak jadi menjaga saya gitu loh. Jadi mereka sampai enggak nanti sakit seperti itu gitu kan. Dan terus itu dari segi saya, dari segi suami di rumah tapi tidak seperti di rumah. Yang udah di rumah itu mukanya udah ditekuk-tekuk kayak pertama kali datang TBE lah gitu kan. Yang hampir pada umumnya gitu kan. Tapi saya ajak ngobrol juga, saya tidak mungkin terlalu frontal gitu kan. Cuman saya minta sama Allah, ya Allah kasih kami petunjuk, kasih kami taufikmu ya Allah, kasih kami rahmatmu. Saya ingin berbuat tapi saya nggak tahu harus seperti apa gitu kan. Entah kenapa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa Mas Lukman, tiba-tiba suami saya tuh pulang, ada program ini loh. Langsung gitu aja. Justru Pak Hadi yang beliau info saya nggak tahu, program karena ini. terus terang saya juga membatasi media sosial saya untuk saya tidak terlalu terlibat pikiran yang terlalu ini ya kan. Jadi beliau nggak tahu sama sekali awalnya? Saya tidak tahu, saya cuman berusaha menjadi ibu yang baik di rumah, merawat anak-anak saya, memberikan pelayanan terbaik buat suami saya menggunakan waktu saya untuk belajar ilmu agama, udah itu aja. Saya benar-benar, saya berharap dengan situ saya bisa lebih berbakti pada suami gitu kan. Seperti itu aja, saya pikirannya seperti itu aja. Ternyata Allah jawabnya itu kayak amazing, tiba-tiba dia datang, pulang kerja itu ya Pak, duduk gitu dia bilang, ini ada acara ini, tapi jangan komentar, dia langsung gitu. Karena kondisi keuangan kami kan lagi turun gitu kan. Jangan komentar, saya nggak minta kamu apa-apa, saya cuma minta kamu setuju dan ikut, gitu aja. Saya sebagai istri juga paham fitrah saya wajib mengikuti apa yang beliau mau, iya ikut gitu. Tak boleh pakai tapi, kata saya gitu, nggak boleh. Ya udah. Sudah dibatasin dulu Pak. Tapi beruntung ya. Masya Allah. Manut ya, Masya Allah. Nggak banyak loh yang begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Big Queen. Itu jadi akhirnya kita ikut ke sini, ya ikut di TBE itu. Saya pikir karena dia bilangnya kan pelunasan utang. Jadi sebelum itu tuh Mas Lukman tiap hari kami nontonin yang namanya MTR official. Setiap hari di YouTube maksudnya? Di YouTube. Jadi setiap kan kami antara maghrib ke habis sholat isya itu kan kami nunggu itu sambil nonton gitu, dan anak-anak kami di rumah ikut nonton gitu. Jadi apa terus kayaknya dia jadi semangat gitu loh. Sampai anak-anak ikut nonton? Karena kami kan kayak harusnya itu family time gitu kan. Jadi kami di rumah kumpul ya sambil nonton, sambil ngomel apa kayak gitu. Tapi mau nggak mau mungkin mereka beraktivitas kan telinga denger ya. Betul. Mereka merekam gitu loh. Jadi alhamdulillah sih anak saya yang nomor 2 kan, yang pertama di pesantren, yang nomor 2 itu logikanya memang jalan gitu. Yang sempet tanya, emang mami punya hutang ya gitu kan. Sampai dia sempat menyerah. Sudah berpikir ke arah kemarin itu kami ya? mau berangkat itu dia bilang, mami kalau nggak ada uang ini tabungan kakak, Ya Allah, silahkan ambil semua, jangan sampai dia jualan gitu loh. Jadi dia setiap hari itu melihat kondisi orang tuanya, dia bikin es. Kalau di Banjarmasin itu es kero, es unyil ya kali ya, yang dia bikin susu itu diplastikin sama kecil-kecil segitu, jual 1000-an. dia masukin ke lemari es. Pagi itu udah bawa Pagi dia bawa 2 tas. Dia bawa tas sekolahnya, perlengkapan sholat, termos esnya. Itu dia bawa uang pulang dari sekolah itu 100 sampai 150 ribu. Laku banyak. Dia kumpulin. Jadi ketika kita mau memutuskan mau berangkat, kalau kurang buka aja celengan kakak. Kakak belum bisa bantu, dia bilang kan. Maksud saya selama ini saya selalu memenuhi keinginan dia. Semua keinginan anak-anak, keinginan istri, selalu saya penuhi. Di titik ini saya yang malah saya disupport anak gitu. Di kantor ada beberapa karyawan juga yang keluar. Ya saya tidak menyalahkan karena mereka punya kehidupan sendiri. Tapi ya saya juga harus sadar diri bahwa life must go on. Saya punya istri, saya punya anak-anak, masih ada tim yang juga alhamdulillah masih bertahan.
mau tidak mau saya harus fight gitu loh. Tapi saya juga harus mencari solusi apa nih gitu loh. Saya coba cari ketika usaha pertama saya tinggalkan karena saya tadinya Pak Lukman kontraktor di sebuah perusahaan. Bisnis sebelumnya Kontraktor. Jadi ya mungkin itu Banyak ya. batilnya. Banyak batilnya. Itu yang akhirnya saya putuskan hijrah. Kapan terakhir bisnis kontraktor itu? Terakhir itu saat COVID. Oh, saat COVID. Iya. Jadi pada saat COVID itu Kebetulan memang kantornya juga lockdown. Gitu kan. Kita kok ya karena kami ber-16 satu kantor, saya juga kami kena COVID bersamaan. Disitulah Iya. kami memang ini merasa apa ya? Oh ya, harta sebanyak apapun itu memang tidak tidak berdampak lah buat kita kalau kita nggak sehat gitu. Akhirnya kita cari bisnis ya itu karena kan dari pagi pulang pagi, dari pagi pulang pagi. Berarti sama yang seperti di tadi materi. bilang pas pulang ini kayak nggak ada ruhnya justru di bisnis kontraktor itu. ya Ya. Sampai pun terakhir Sampai sebelum TBE itu. Iya, karena kan kami masih punya utang ya, itulah yang riba-riba. Berapa kalau itu. boleh tahu tuh nilainya? dulu di kontraktor itu sebenarnya Pak Lukman lebih di kontraktor itu kan. Oh, di kontraktor. Kontraktor itu sebelum saya benar-benar meninggalkan itu ada sekitar 30-an sebenarnya. Awal mulanya 30. Awal mulanya. 30 apa nih? 30 Meter. M. Meter. 30 meter Iya, ya. Pada saat di kontraktor. Iya. Kontraktor. Oke. Tapi kan itu ada Saya fight, ada masukan sampai jual Iya, aset juga. sampai jual aset juga. Saya terus terang sudah nggak ada aset lagi gitu loh. Baru kenal TBE, baru kenal Habis MTR. itu saya tinggalkan, alhamdulillah sekarang sisa 2,7-an ya. Kemarin. 2,7. Tapi berapa lama tuh proses waktu itu ya sebelum dengan TB Bapak kenal MTR? Sebelum kenal Dari TB itu 30 1 tahun ya. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Enggak 30 hingga sisa 2,5 itu? 2 tahun nanti. Itu 2-3 tahun. 2019, 2020, 2021. 3 tahun ya? Iya, 3 3 tahun. 3 tahun itu tersisalah 2,5 Iya. kurang lebih ya. Iya, Tapi dengan jual aset waktu itu. Jual jual aset. Sebagian jual besar. aset, iya. Dan sekarang justru aset mungkin Sudah habis. Sudah Makanya habis. akhirnya kita Habis. mentok. Habis nggak ada Oke, sama sekali. Nggak ada sama sekali. bisnis yang sekarang dijalankan mulai dari Swalayan, jadi itu Swalayan. ada sisa-sisa dari uang kami yang kemarin itu ya kan apa namanya kami sewa beberapa ini ruko, terus ada satu yang kami beli. Yaitu kesalahan kami juga dengan keterbatasan ilmu kami pada saat membeli itu, padahal kami waktu itu ada dana cash, cuman nggak kami langsung kan karena pikir kami oh masih bisa diputar nih apa segala macam, sehingga kami terjebak pada si abang itu. Karena memang hubungan baik dengan si abang ya baik sih ya biasa lah. Karena merasa baik dengan si Si abang, abang. merasa Ya, dari 30 dipercaya kan. tadi ya. Ternyata merasa dipercaya ya. gagal paham tentang kepercayaan Kepercayaan. sendiri gitu loh. Mungkin teman-teman juga sebagian nih yang menyaksikan juga terjebak dengan kata kepercayaan tadi. Dipercaya gitu. Menurut Pak Hadi setelah tahu Iya. sekarang apakah dipercaya itu benar gitu? Boleh mungkin cerita sedikit ya. Ini sebagai pembelajaran buat teman-teman. Faktanya. Kalau saya ya tanpa mengurangi rasa hormat, sebenarnya teman-teman dari bank ini bagus aja sebenarnya. Kalau secara ini mereka memang saya yakin mereka melakukan mungkin karena ada unsur ketidaktahuan ya. Karena saya sendiri juga sudah belajar tapi nggak ngerti sejauh apa, kan kita tidak ada pelajaran tentang riba apa segala macam seperti yang coach sampaikan kemarin bahwa coach Saiful ya, bahwa beliau aja pesantren dia tidak diterangkan masalah riba ini. Nah, jarang apalagi kita yang orang awam tidak ada itu gitu loh. Jadi secara sih sebenarnya mereka, saya pikir mereka nggak ngerti aja gitu loh, karena mereka aslinya orang-orang baik gitu kan. Tapi ya mungkin mereka karena seperti yang coach sampaikan, mereka itu melaksanakan tugas. Kalau ada nasabah yang ini red carpet gitu ya, nah gitu kan, ulang tahun dikirim, ya itu juga gitu ya kan, gift-nya banyak, iya itu juga gitu loh. Jadi sebenarnya saya yakin sebenarnya mereka nggak tahu aja. Kalau mereka tahu ya ini sebagai bentuk ini ya apa namanya kami untuk mau dakwahin ya nanti insya Allah semoga Allah memudahkan. Karena mereka juga saudara kita ya. Iya, saudara kita juga yang sebenarnya pada saat di TB kemarin kan kita dibahas habis dan dihabis-habiskan ya gitu kan. Saya yakin kalau itu sampai ke mereka juga pasti mereka juga tersentuh, karena saya yakin mereka manusia biasa yang secara fitrah mereka suci sebenarnya. Cuman karena keterbatasan ilmu atau juga mungkin karena lingkungan yang tidak mendukung sehingga mereka nggak ngerti gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa kalau sowan-sowan ya ke ini si abang, jadi
banyak yang ikut Betul, gitu. betul. Amin, amin. Bukan niatnya sekedar untuk pelunasan utang, namun memang ada niat kita berdakwah. Masya Allah, itu yang saya dapat ya Mas Lukman. Kenapa ya? Padahal niat awal itu mau lunas Ya, hutang. ternyata dapatnya banyak ya. Banyak sekali. Niatnya dan mulia ya. kayaknya keluar dari konsep awal. Oh, gitu. Ya kan? Di luar ekspektasi. Ekspektasi. Ingat banget dulu waktu pertama kali masuk ruangan TBE itu kan mukanya pada ditekuk-tekuk ya. Oh. Tapi paling depan loh, saya ingat Pak Hadi selalu paling depan. Kami komitmen, soalnya kan pokoknya harus duduk depan. Oh, gitu. Harus karena gini, dengan keterbatasan ilmu kami kemarin, artinya keterbatasan ilmu bermuamalah, kami mungkin akan kalau diizinkan masuk surga, kami mungkin kemarin di urutan paling belakang. Artinya dengan harapan wasilah dari MTR, ilmu yang disampaikan, kami duduk paling depan, mudah-mudahan kami juga nanti masuk surganya paling depan. Gitu. Amin, Paling Masya dulu Allah. gitu loh. Kalau di TBE nih, saya jadi penasaran ya. Di TBE yang sampai sekarang mungkin masih melekat di dalam benak ya mungkin. Yang paling berkesan di TBE, yang didapatkan di TBE, sehingga punya kekuatan sampai dengan sekarang melangkah ini, apa sih? Mungkin Pak Hadi dulu boleh, nanti gantian Bu Lia. Yang paling melekat sampai saat ini, TBE mengingatkan saya mati. Nauzubillah, jangan sampai saya mati dalam keadaan berhutang, apalagi hutang riba. Jangan sampai anak-anak saya menanggung hutang saya, kesalahan orang tuanya, kebodohan orang tuanya. Itu saya pesan sama istri saya. Apapun sekarang sumber daya yang kita miliki itu adalah untuk segera selesaikan sisa-sisa kebodohan kita, kemudian meraih harta yang berkah, ridho Allah, syafaat Rasulullah. Itu yang selalu mengganggu saat ini, mengganggu pikiran saya dalam artian positif bahwa itu penyemangat saya, harus segera. Dan ini juga kesempatan, maksudnya kesempatan saya, mudah-mudahan saya bisa menjadi perantara buat saudara-saudara saya di luar sana, saudara-saudara muslim yang juga terjebak. Betul. jebakan si abang ini. Jangan sampai mereka terlalu lama di sana. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah saya yang istilahnya menebus kesalahan kami kemarin. Kalau Bu Lia, di TBE ini apa yang didapatkan? Iya, sama sih, itu kurang lebihnya kan memang kita diingatkan tentang mati itu. Saya kadang merasa kok bisa ya kemarin kena Covid kan saya merasa kayaknya sudah mau nih. Nah, ini kok masih ternyata itu perlu disadarkan lagi karena memang terus terang memang saya appreciate ya dengan MTR ya, secara organizer-nya, secara memang konten di dalamnya itu kayaknya memang sudah orang profesional lah gitu loh. Menyentuh tanpa harus menyentuh secara fisik gitu kan, secara kolbu itu kita dapat banget gitu sih, yang nggak bisa kami lupakan. Yang tadinya saya bilang udah ya pokoknya TBE aja, habis itu nggak usah ikut lagi, ya akhirnya saya ada di sini. Hebatnya lagi MTR ini ngumpulin orang-orang yang punya utang. Yes. Dan pengusaha nasional banyak. Pengusaha nasional. Ya. Nggak mudah ya kita bisa gabung gitu. Gitu. Dan tujuannya sekarang udah berubah ya. Tadinya hanya sekedar lunas utang. Menurut Pak Hadi dan Bu Lia, apa sih tujuannya setelah dapatnya, setelah TBE dan PBTR nih, kita ngumpul ternyata tujuannya? Tujuannya itu Taat. Allah. Insya Allah. Taat tunduk patuh pada Allah ya. Ya. Saya pengen ini benar-benar karena Allah. Gitu. Kemudian benar-benar menjalankan sunnahnya Rasul, sami'na wa ata'na. Tidak pilih-pilih ayat. Tidak pilih-pilih ayat. Betul. Sama. Jadi luar biasa ya. Tadi juga saya sempat membayangkan tadi Bapak cerita terkait anak ya. Itu support daripada keluarga itu yang penting. Ya. Nah, ini lanjut pada PBTR ya, yang kita ingat ya, mungkin salah satu materi di hari pertama itu dukungan dari keluarga. Iya, benar. Betul ya. Benar. Jadi saya jadi ingat tadi anak itu, masya Allah itu
satu investasi yang luar biasa, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan itu anak-anaknya solih, yang Amin. mudah-mudahan bisa menjadi investasi akhiratnya Iya, Pak Hadi dan benar. Bulia Menolong ke kita depannya. nanti. Dan itu orang terdekat. Satu lagi juga, walaupun si Abang, alhamdulillah kan sekarang ada di pondok. Anak saya yang Anak pertama, saya yang pertama laki-laki. itu alhamdulillah sudah masuk pondok. Alhamdulillah. Sebelum kesini sempat kan nggak boleh kunjungan. Ya. Kayak yang namanya di pondok kan nggak boleh Ya. kunjungin. Bisanya cuma video call. 1 bulan sekali ini. Jadi 1 bulan sekali itu video call sama si Abang, kita sampaikan, Bang, ini Poppy sama Momi mau belajar lagi nih ke MTR yang kemarin. Oh ya udah nggak apa. Berarti nanti Abang kalau nanti lanjut sekolahnya kemudian berdakwah tentang ekonomi syariah aja ya, Pop. Jadi benar-benar artinya kalau salah satu motivasinya dia itu maksudnya pengen jadi pendakwah ekonomi. Kalau selama ini kan Amin, betul. banyak itu yang Kami syukuri ya. kami syukuri gitu loh. Dengan anak seusianya yang harus Betul. yang kemana-mana ya kan, dia malah orientasinya ke situ. Itu yang luar biasa. Ya itu yang unlogic saya Unlogic, bilang. betul. Heeh. Karena nggak banyak anak-anak sekarang berpikir ke arah situ. Benar. Itu suatu cita-cita yang mulia, luar biasa. Nggih, nggih. Mudah-mudahan memang ini jawaban dari perjalanan belajar ini. Allah kasih banyak hal ya gitu. Di PBTR ini tadi kan hari pertama kita belajar tentang dukungan dari keluarga. Nah, selain itu nih, setelah 4 hari kita belajar ya, saya melihat Pak Hadi dan Bulia ini salah satu yang pasangan yang sangat antusias. Harus semangat. Iya, nah 100%. Menuntut ilmu ya Allah itu harus semangat. makanya dari TBE akhirnya PBTR saya yakin ya mungkin kalau urusan lunas utang mungkin kayaknya udah ngerasa lunas bisa ya. Lunas sih ya. Udah ngerasa lunas ya. Mudah-mudahan segera ya. Amin. Artinya kan berprasangka baik dulu. Betul. Tapi faktanya ya, gini bukan hanya sebagai oke saya rasanya udah lunas. Nah, dari 4 hari pembelajaran ya, setelah TBE tadi sekarang 4 hari PBTR, apa yang didapatkan, apa perasaannya, apa manfaat yang didapatkan sih? Dan seberapa penting teman-teman di luar sana mengikuti kegiatan kita TBE PBTR menurut Pak Hadi dan Bulia sih? Apa ya? Manfaatnya. Manfaatnya banyak banget kalau yang karena memang berkesinambungan ya. Alhamdulillah kami Allah kasih kesempatan kami juga TBI dulu secara basic gitu kan, secara basic. Pada saat kami benar-benar terima ilmu dari BPTR ini kan semua Nyambung serba ya? teknis ya, nyambung, berkesinambungan lah bahasanya seperti itu. Sangat berkesinambungan dan kami secara mentality kan insya Allah ya, maksudnya ya meskipun kata coach tadi kan bilang di luar sana tidak seperti yang kita sampaikan di sini ya, tapi secara basic kami ya itu tadi lebih daripada kami harus berperang sama Allah kan gitu kan, yang penting kita ada andap asor apa segala macam yang beliau sampaikan udah itu aja. Jadi terus di sini dikasih secara teknis tambah bonus lagi kan harusnya ini bonusnya hari ini kan kita dikasih bagaimana caranya mendatangkan cering-cering gitu kan. Itu yang di luar Ekspektasi ya. ekspektasi. Yang dipikiran 4 hari belajar teknis saja, belajar pasal aja mungkin. Iya, benar, dan cuma lunas utang. Yes. Ternyata kami dapat bonus mengembangkan bisnis. Jadi Dan ini bunyinya tuh gak cering-cering lagi nih. Gedebuk. Jadi PBTR bonusnya mudah-mudahan ya teman-teman PBTR Haucia beruntung juga dapat bonus ini ya. Mudah-mudahan insya Allah. benar. Dapat ilmu gedebuk-gedebuknya tuh. Yang ngasih ilmu ini kan orang-orang yang sudah melaksanakan Betul. dan memang Praktisi ya. praktisinya gitu loh. Jadi kalau kita tinggal tiru aja. Benar. Step by stepnya sudah ada. Seberapa yakin sih ilmu yang di sini kalau diterapkan ya seperti yang tadi disampaikan, tinggal ikut aja step by stepnya, kita bisa lunas kok dalam waktu 100%. 100%. Kenapa bisa 100% gitu? Karena pilihannya cuma 100 atau 0. Oke. Ya kan? Iya betul. Mungkin teman-teman bingung nih, pilihan 100 sama 0, apa bedanya? Karena kalau 0 berarti kita nggak ngapa-ngapain dan tidak jadi apa-apa kan? 99,9% pun Itu 0. 0. Karena kita belum maksimal. Jadi kita harus meyakini dan mempraktekkan 100%. Ya. bahkan saya dengan ilmu yang didapat di PBTR ini, walaupun saya sudah bisa membayangkan step by stepnya nanti itu seperti apa. Kami udah nggak sabar. Udah tahu ya, Udah tahu. roadmap-nya udah kelihatan. Sudah kelihatan. Selama ini di ruang gelap, nggak tahu di mana gitu. Jadi benar. kalau ibarat Sekarang udah kelihatan. mau main catur itu 10 langkah ke depan tuh kata udah coach. Kata coach itu seperti itu. Dan itu saya sudah bisa mapping gitu loh. Jadi bahkan sebelum main pun saya udah tahu nih kalau si abang mau ke kanan, saya kemana? saya udah tahu jawabannya gitu loh. Dan kita bisa abang ke meliding. kanan. Oke, saya tunggu nih si abang di depan sana gitu loh. Saya sudah bisa memetakan itu gitu loh. Bisa jadi kalau dulu mungkin kita takut ya, Iya. malu-malunya. Tapi gini, ini luar biasa ya.
kita memang diajarkan bukan untuk berperang. Bukan. Justru kita dengan cara yang ahsan ya, bersahabat. Betul. Dan yang paling penting disampaikan beberapa quotes dan berkali-kali yang itu melekat di pikiran saya. Betul. Hutang wajib dibayar. Itu poinnya. Dan pakai uang. Oh, cash is king Iya, ya, di karena cash is itu udah kita fokus ke situ aja. Tidak ada ajaran yang jadi nanti kesini ya nanti mengelak, bukan itu gitu loh. Benar-benar real ini benar. Real knowledge ya, jadi Iya. Bener-bener. pengetahuan real dan bisa aplikatif. Yang tadi aplikatif. Makanya udah kelihatan roadmapnya mau gimana. Udah kelihatan. Makanya kita setelah ini, mohon maaf Alwan, kita udah nggak mikirin utang itu kenapa? Karena kita udah tahu. Pasti lunas. Sudah tahu pasti lunas gitu Pasti loh. damai ya. Pasti damai gitu loh. Iya. Makanya sekarang kita konsennya, fokusnya Bisnis. Cash is king. Oke, gitu loh. Cash is king, bisnis yang tidak cuma memikirkan halal dan haram, tapi juga hidup mulia. Betul. Bagaimana nanti mudah-mudahan saya menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi syariah. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sampai saking itu ya, Insya Allah. Dan dengar-dengar nih ya, dengar-dengar. Pak Hadi dan Bu Lia juga aktif ada rumah tahfiz gitu ya, atau bagaimana? Ada anak-anak asuhnya gitu ya. Iya. Betul gitu. Betul. Jadi kami sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu ya itu mendirikan rumah tahfiz. Kami di situ cari lokasi yang benar-benar di masyarakatnya yang menengah Ke bawah. yang ibaratnya yang berkecukupan aja lah sampai pas-pasan aja. Jadi kami sengaja sewa rumah di situ ya. Itu dan benar-benar non profit dan kami tidak menerima karena kami pikir yang namanya mencari pahala itu harus rebutan gitu loh. Sama seperti kita rebutan masuk surga. Berapa anak? 120. Masya Allah. 120 anak tahfiz. Menurut saya, ini kesempatan saya, mohon maaf, Roman, kesempatan saya mau monopoli rumah tahfiz itu dalam artian pahalanya buat saya sendiri. Benar-benar. Dan sekarang insya Allah ya, dengan izin Allah yang kita berikan kepada anak-anak itu memang betul-betul halal. Insya Allah. Iya, itu yang disadar coach kemarin kan kalau awalnya haram ini, makanya kami sudah tinggalkan. Mudah-mudahan itu memang bisa menjadi yang halal dan benar-benar penebus dosa kami yang kemarin. Saya yakin mudah-mudahan 120 ya. 120 siswa itu mudah-mudahan insya Allah betul-betul hafiz. Amin. 30 juz dan bisa mengamalkannya. Amin. Karena keberkahan harta daripada pengasuhnya nih, Masya Allah nih. Masya Allah. Ini investasi yang luar biasa, nggak banyak teman-teman mungkin yang bisa melakukan. Justru sudah melakukan di awal. Ini inspirasi buat kita semua, sahabat sekalian. Keyakinan beliau itu tertransfer, saya yakin, kepada teman-teman yang ada di layar ya, dan saya pribadi ini semangatnya ikut tertransfer ke saya. Masya Allah. Jadi motivasi buat kita semua, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bukan hanya niatnya bukan sekedar balas utang, bukan hanya mengembangkan bisnis, tapi ada kontribusi buat umat. Dan beliau membuktikan insya Allah kontribusi beliau untuk anak-anak tahfiz itu. Dan mudah-mudahan melebar tuh sampai ke seluruh Indonesia. Amin. Harapannya deh yang terdekat ya, bahkan mungkin azamnya kalau boleh nih. Ya tadi saya mau tanyakan, azamnya berapa lama sih? 2,5 ya, kurang lebih ya. 2,5 miliar kan? 2,7. Azamnya mengembang. Oh, setelah di 2,5. sudah di Karena dihitung lagi, makanya tanya Mas Budi kemarin kan, oh ya, pajak masuk gitu. Oke. Tadi kan saya nggak masukin pajak. 2,7. Azamnya berapa lama sih? 1 Maret, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan 1 Maret 2023. Amin. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan sebelum 1 Maret sudah selesai. Amin. Amin, insya Allah. Karena banyak sahabat sekalian di MC khususnya yang tadi Meladak Club, azamnya setahun. Tapi ada yang 3 bulan, 6 bulan. Tidak yang tidak mungkin ketika kita menjalankan 100% apa yang dipelajari. Tadi yang dibilang sama Bu Lia, harus 100%. 100%. Pilihannya cuma itu. Ya, betul-betul. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di next pembelajaran. Mudah-mudahan kalau boleh nih Bu Lia sama Pak Hadi, sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini, pesan apa sih buat teman-teman yang saat ini mungkin menyaksikan kita dalam rangka ini kita tahadus binikmah ya, menceritakan apa yang dialami sama Bu Lia dan Pak Hadi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengikutinya. Mungkin ada pesan, ajakan buat teman-teman, silahkan Bu Lia, Pak Hadi. Dari saya buat saudara-saudaraku Muslim seiman yang saya cintai karena Allah, yang saat ini mungkin kondisinya sama seperti yang kami alami. Yuk
datang ke sini, insya Allah kita saling menguatkan. Insya Allah kita saling support. Mungkin ada tambahan dari Mama? Ya itu aja, jangan berkecil hati ya, ada Allah, teruslah berdoa. Mudah-mudahan melalui MTR ini Allah berikan jalan keluarnya, dan di sini memang kita menjalin silaturahmi antar sesama warga MTR yang di sini. Kita saling menguatkan, nggak gampang ngumpulin orang-orang yang satu frekuensi, Betul. satu latar belakang, dan kami di sini nggak ada yang saling malu-maluan. Kita di sini terbuka untuk saling memberi motivasi. Oke. Gitu. Jadi kayaknya ini harus jadi apa ya? Menurut saya pelajaran wajib. Program nasional. Program nasional harusnya. Memang sudah nasional. Iya. Tapi harus wajib ikut. Pesertanya nasional ya. Iya, tapi wajib ikut karena ini memang wajib ikut. Kalau kita cuma ngomong doang nggak Ya, bisa, tapi harus datang langsung lah untuk ke TBI untuk ikut program MTR. Seberapa penting sih kita hadir bersama pasangan dan keluarga atau mungkin bahkan timnya? Seberapa penting? Penting banget ya. Saya jadi ini ya, mau pulang rasanya. Tapi ada perubahan nggak Bu? Mungkin yang sekarang dirasakan ya, Bu Lia yang lebih ini ya, terkait perasaan nih. Sebelum ikut TBE, ya sebelum ikut MMC lah yang terdekat, sampai sekarang nih, bagaimana dengan keharmonisan keluarganya? Alhamdulillah banget. Oh banget, ada. Bulan madu kayaknya di sini. Iya, kesempatan. Oh, kesempatan dia ya. Alhamdulillah lagi, kesehatannya Alhamdulillah. Insya Allah. Unlogic, rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Di rumah sudah nggak gentayangan lagi, Mas. Oh iya, udah nampak juga masih ya? Oh, sudah nampak. Sudah. Ruhnya ada sekarang ya? Iya benar. Dan care ke anak-anak itu biasanya kan, oh iya dek, bagus gitu. Udah nggak lagi, Sekarang benar-benar betul-betul. dari hati. Allah, Kata coach Allah. kan harus sudah ketarik ini ya. Dan itu yang mahal. Itu yang Iya. mahal. Oke, bicara mahal. Ya, bicara mahal. Menurut Bu Lia dan Pak Hadi, di pembelajaran kita TBE dan PBTR ini, investasi mungkin ya, yang dipertukarkan selama ini untuk bisa belajar ke sini kan pasti ada waktu, ada pikiran, biaya mungkin aku dan sebagainya. Sebanding nggak sih? Kalau teman-teman bilang cemen. Oh cemen. Kecil katanya. Kecil ya. Setelah dapat ini ya. Dapat ilmunya. Iya iya. Kalau dulu waktu awal, Teng 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 teng. Oh. Gitu. awalnya ya. Mana nih ya? Bener Berangkat nggak? nggak? Berangkat nggak? Ini jangan-jangan nih cuma tempo-tempo doang nih. Ah, Ya udah. Lah, bismillah lah. ah. Nggak ada jalan lain nih. Coba aja berangkat. Ah. Ya udah berangkat. Begitu berangkat, ternyata bikin candu positif gitu loh. Ya pengen ikut terus. Lagi. Dan ternyata bisa ya, rezekinya ada. Iya, dan iya memang Mas rezekinya ada. Kami berangkat itu kami terus terang nggak ada pegangan. Tadinya ya. Iya, jadi karena suami saya memang sudah beli tiket, tapi karena memang untuk HTM-nya kami tidak ada, kata saya ya saya tidak mau mengecewakan Betul. beliau, berangkat dulu, nggak diterima pulang, kata saya gitu. Nggak apa-apa kan karena memang Betul, kita udah niat ya. niat, yang penting niat gitu loh. Last minute di depan pintu masuk, staff ngabarin, selesai. Allah. Gitu loh. Jadi kami berangkat itu nggak ada apa-apa, nggak ada bayangan Waktu apa-apa. TBE itu ya. Bukan. Yang ini, yang hari ini nih, yang ini. Dan Karena kami sudah punya keyakinan dari TBE kemarin. Karena sudah di fundamentalnya di situ, bertawakal sama Allah, bersandarlah pada Allah, bukan pada usaha atau apapun segala jadi macam. waktu mau berangkat sebetulnya Tidak ada sama sekali, belum ada rupiahnya. nol, tidak ada. Sampai ke sini Allah lunaskan Pas di depan pintu masuk, masuk. Dan sekarang mudah-mudahan sudah kelebihan ya. Amin. amin, insya Allah. Insya Allah. Dan insya Allah segera lunas utangnya ya. Baik sahabat sekalian, insya Allah ini kalau nggak diselesaikan saya mau ngobrol makin panjang sebetulnya ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Pak Hadi dan Bu Lia. Mudah-mudahan beliau Itu juga mau honeymoon lagi. Siap. Saya berikan waktu seluas-luasnya ya. Insya Allah kita ketemu lagi bersama Pak Hadi dan Bu Lia dalam kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan beliau sudah dilunaskan utang-utangnya. Amin. Ya. Bisnisnya berkembang, naik kelas, menjulang ke atas ke mancanegara. Insya Allah sahabat sekalian juga pun yang ada di sana, sahabat MMC yang setia melihat video-video kami, silahkan lihat video-video kami selanjutnya. Pun bila ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Insya Allah akan ada tim kami yang bisa membantu menghubungi Bapak Ibu sekalian. Semoga teman-teman sekalian, sahabat sekalian bisa segera bergabung bersama kami. Yang mudah-mudahan apa yang Anda harapkan ya segera lunas utang miliarannya, bisa berkembang, keluarganya harmonis, Amin. ya masuk surga bersama-sama insya Amin. Allah. Akhir kalam, saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.